Apa yang membuat Mbak menyesal seperti ini? Perbuatan zalim apa yang Anda lakukan terhadap suami Anda? Saya selingkuh. Saya usir wanita dari rumah. Dari hasil saya selingkuh, saya juga melahirkan seorang bayi yang saya bunuh. Mongko amen godhok telo ae. Aku lho mau omah karo kowe 2 taun. Amen mbok pakani telo ae. Nek ora krupuk telo krupuk. Aku bosen mbok pakani ngono iku terus. Mbok yo kowe ku koyo kanca-kancamu ngono iku lho. Kerja sing penak ngono iku lho untuk duit akeh. Ben aku iso koyo kanca-kancaku ngono iku. Penak uripe. Ora koyo kowe ngene iki. Isane nggodhoki telo bloko. Delokan go mripatem iku. Kancane iku lho, uripe kudu penak kabeh. Oh, iki lho ember, samiku godhok pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat GIF yang kami cintai karena Allah. Terus Idris Family yang telah setia pemirsa mensupport video ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah diangkat kesusahannya. Semoga hati kita dijauhkan dari penyakit hati, hasud, iri, dengki, sombong, suudzon, buruk sangka. Tidak boleh mencaci sama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat GIF dan juga sahabat-sahabat Gio yang menyaksikan tayangan ini, di bulan suci Ramadan ini kita akan memberikan pesan moral, kisah yang mana kisah ini nanti kita akan memasukkan salah satu qorin. Ingat di video saya dulu beberapa bulan yang lalu di edisi Ramadan di Gio, kita selalu mengangkat kisah-kisah qorin yang mana azab-azab, ancaman-ancaman akhir hayat ketika nazak sakaratul maut. Itu sahabat ya. Di edisi bulan suci Ramadan ini di GIF kita akan menayangkan qorin, yaitu siksaan bagi seorang istri yang berani kepada suaminya. Seperti apa riwayat hidupnya ketika mendekati nazak atau sakaratul maut. Kita akan undang tarik qorin dari seorang TKW yang bekerja di luar negeri, berhubungan jauh ya, ini yang jelas TKW ya, luar negeri. Suaminya di Indonesia, kerja baik-baik, jaga amanah, nggak neko-neko. Istrinya di sana selingkuh, kurang lebih seperti itu. Foya-foya, hura-hura,
Padahal anaknya di Indonesia mau makan aja susah. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian Allah turunkan murka di akhir hayatnya. Seperti apa kisahnya? Pasti penasaran. Jangan di skip-skip. Kita akan memasukkan Qorin. Kemana mediatornya? Ya ke Umi. Ya langsung ke Umi saja mediatornya. Coba ya. Gimana Umi, mungkin sebelum kita medumisasi ada yang mau ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat GIF dimanapun berada yang Umi cintai, khususnya yang terus setia mengikuti perjalanan dari awal sampai detik ini, perjalanan GIF. Pasti ada serunya, ada senengnya, ada sedihnya ya. Di bulan suci Ramadan ini semua berlomba-lomba untuk ingin menjadi lebih baik lagi. Apa sih tujuan kita untuk mengadakan Qorin di bulan suci Ramadan ini? Siapa tahu kalau memang ada hal-hal yang bisa dipetik hikmah di balik kejadian ini, semoga itu bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku semua, khususnya bagi Umi sendiri yang udah berkeluarga dan juga udah punya suami. Mungkin sebelumnya masih banyak kekurangan diri Umi sebagai seorang istri mendampingi beliau. Dari itu apapun nanti yang akan terjadi pada Qorin nanti, semoga bisa diambil hikmah dan menjadikan diri kita semakin lebih baik, lebih taat kepada suami kita, lebih menghormati suami kita apapun keadaannya. Begitu mungkin ya. Karena subhanallah, siapa tahu orang yang saat ini sedang dalam keadaan tidak baik kepada pasangannya, jahat kepada suaminya, zalim kepada suaminya, di bulan suci Ramadan ini siapa tahu dengan adanya kita membuat video tentang Qorin ini bisa menyentuh saudara-saudara kami, khususnya yang di luar negeri sana yang saat ini masih dalam keadaan lupa tujuan awal ke luar negeri untuk apa, sehingga sampai menyakiti atau zalim kepada suaminya, lupa diri, foya-foya. Semoga itu bisa menyentuh saudara-saudara kita yang di sana khususnya. Sudah. Baik sahabat-sahabat yang kami cintakan Allah, semoga bisa kita ambil hikmah pelajaran kisah ini. Seorang istri yang tidak bisa menjalani amanah dari sang suami, bekerja di luar negeri, tapi menyalahgunakan kepercayaan suaminya. Lantas azab dan murka apa di akhir hayatnya? Kita saksikan bersama. Jangan skip-skip. Kita undang dulu Qorinnya. Ada informasi namanya si Fulan, kita undang sini pakai asma sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirim Fatihah ya kepada nama tersebut plus ibu kandungnya biar datang kok. Binti Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sudah Mip? Siap? Ini sahabat ya. Seperti ini Qorin. Bedakan antara Qorin dan Sukma. Qorin ini mendampingi ketika sampai batas kuburan. Ngeri ya. Tega saya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Di akhir hayatnya saja sudah kayak gini bentuknya, apalagi di alam kubur. Busuk sekali. Busuk sekali. Assalamualaikum Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tenang ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum Mbak. Mbak. Assalamualaikum Mbak. Bisa jawab pertanyaan saya? Alhamdulillah. Mohon maaf
kita datangkan korinnya di sini. Kami bolehkan tanya-tanya ya. Kenapa Mbak nangis saja? Gimana Mbak? Sakit kenapa? Sakit kenapa Mbak? Mbaknya boleh tahu namanya siapa? Aziza. Nama yang sangat indah loh itu. Tinggal di mana Mbak Aziza? Namanya Aziza. Mohon maaf apabila ada nama yang apa namanya Mat? Apabila ada nama yang sama ya, mungkin bukan Anda, mungkin bukan keluarga Anda. Mbaknya tinggal di mana? Saya Jawa Timur, Jawa Barat. dari Lampung. Mbaknya kerja jadi TKW di mana? Saya dari luar negeri, Singapura. Singapura. Ya tenang dulu Mbak ya. Kita kirim Fatihah ya kepada Mbak Aziza binti Ibu Umayyah. Lahumul Fatihah. Boleh ya saya nanya-nanya ya Mbak ya. Kenapa yang menyebabkan Mbak Aziza sampai menangis terseduh-seduh seperti ini, menjerit-jerit? Malu saya berbicara. Tidak apa-apa, bismillah. Sampaikan apa yang membuat Mbak sampai merasa kesakitan seperti itu, menangis, marahan, malu. Emang apa yang Anda lakukan selama hidup di dunia? Kenapa jasad Mbak apa ya busuk kayak gitu? Banyak yang udah saya berbuat. Terlalu zalim, menyakiti. Nyakiti siapa? Saya Ya. menyakiti suami saya sendiri. Dengar-dengar informasi yang kami terima itu Mbaknya kerja di Singapura berapa tahun Mbak? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Emang perbuatan apa, perbuatan zalim apa kepada suami Anda sehingga Allah begitu murka di akhir hayat Anda dengan keadaan yang sangat mengenaskan? Banyak. Contohnya? Contohnya Mbak, ini pelajaran sahabat, dengarkan, simak, terutama yang menyaksikan di luar negeri sahabat-sahabat saya ya, dari saudari-saudari TKW dan juga saudara-saudara TKI juga ya, mas-masnya yang berada di luar negeri yang kami cintai, yang ada di Korea, Taiwan, Hong Kong, pecinta-pecinta Gio, juga TKW-TKW yang ada di Taiwan, Hong Kong, Korea, mana saja di Abu Dhabi dan lain sebagainya. Jadikan ini ibrah pelajaran buat kita, terutama yang sudah berumah tangga. Boleh bekerja niatkan ibadah, tapi jangan menyalahgunakan kepercayaan tersebut sehingga kita berbuat maksiat. Silakan Mbak, apa yang membuat Mbak menyesal seperti ini? Perbuatan zalim apa yang Anda lakukan terhadap suami Anda? Saya malu untuk bicara. Nggak apa-apa Mbak, ini biar apa, menjadi pelajaran buat teman-teman, sahabat-sahabat yang berada di luar negeri supaya tidak terjadi demikian seperti Mbak. Siapa tahu dengan Mbak menyampaikan ini menjadi sebab musababnya diringankan siksaan dan penderitaan Mbak. Kenapa busuk sekali baunya? Ayo, perbuatan apa Mbak? Saya saat berpisah dengan suami,
Saya selingkuh. Astagfirullah. Kenapa Anda tega selingkuh? Karena saya merasa suami saya tidak berguna. Astagfirullah. Anda bangga dengan diri Anda dikasih rezeki sama Allah bekerja di luar negeri. Sedangkan suami Anda tidak dikasih rezeki, ditutup oleh Allah. Di situ Anda semena-mena mengkhianati cinta suami yang tulus. Silakan diceritakan. Gimana ceritanya kok bisa Anda selingkuh? Karena setiap saya telepon selalu saya tanya. Apa? Saya tanya, kamu bekerja apa tidak? Dia bilang tidak. Padahal saya tahu kalau suami saya itu mengasuh anak kami. Tapi saya selalu menuntut untuk bekerja dan bekerja. Sedang anak kami masih kecil, tidak bisa ditinggalkan. Dari situ, karena saya merasa suami saya tidak berguna, akhirnya saya selingkuh dengan orang yang punya duit, bisa mencukupi saya. Astagfirullahaladzim. Hanya karena dunia Anda tega mengkhianati suami Anda yang dengan tulus merawat anak-anak Anda di rumah. Padahal waktu itu perjanjian, saat saya punya rezeki, saya kirimkan dan saya tidak mengizinkan untuk bekerja, yang penting jaga anak. Astagfirullah. Tapi di saat saya udah di luar negeri, saya punya uang, saya bisa melakukan apa saja. Di situ saya mulai zalim pada suami saya. Saya usir suami saya dari rumah. Astagfirullahaladzim. Jeritan Anda setinggi langit. Ketika nazak sakaratul maut, tubuh Anda terbujur kaku. Padahal suami saya orang yang taat ibadah. Dia Masya Allah. malam mendoakan saya. Astagfirullah. Terus apa lagi yang membuat Anda seperti ini selain zalim kepada suami Anda, selingkuh suami Anda? Perbuatan apa lagi yang membuat busuk seluruh jasad Anda? Dari hasil saya selingkuh, saya juga melahirkan seorang bayi yang saya bunuh. Astagfirullahaladzim. Sahabat, ngeri, menumpuk sekali azab ini. Masya Allah. Takut. Sudah mengkhianati suami yang taat ibadah. Mbak ini Takut. berselingkuh, kemudian melahirkan seorang bayi dan bayi tersebut dibunuh. Anda tak punya hati untuk memuaskan nafsu Anda, lampiaskan Anda, karena tak mampu diuji Allah sehingga Anda menerjang semuanya demi urusan duniawiyah. Lihat, jasad Anda terbujur kaku busuk seperti bangkai di akhir hayat Anda. Keluar nanah bercampur darah yang busuk dari hidung, telinga, mulut. Belum lagi dalam kubur. Nah, bagaimana yang tidak bisa kita bayangkan penderitaannya. Bagaimana pedihnya di alam barzah. Bayangin. Nggak bisa hidup lagi. Sudah. Kalau sudah seperti ini, Tolong saya. hanya amal Anda yang bisa menolong. Tolong saya. Kalau sudah seperti ini, sahabat, siapa yang akan menolong? Coba andaikan posisi Anda di posisi beliau, ingin hidup kembali, tapi sudah terlambat. Tolong saya.
kami nggak bisa menolong, hanya amal Anda, Mbak. Ada 3 amal yang bisa menolong. Anak yang soleh dan soleha yang bisa menolong. Tapi anak yang soleh dan soleha Anda tinggalkan, Anda khianati, nggak ada bisa nolong. Kedua, anak itu hasil selingkuh, sudah hasil selingkuh, Anda bunuh juga. Yang kedua, sodakoh. Apakah Anda selama ini pernah sodakoh di jalan agama Allah? Saya bersedekah, tapi hanya ingin dipuji manusia. Hilang semua, lenyap, Pak. Sedekah apa itu? Nggak bisa nolong. Kalau hanya karena pujian Allahnya nggak ada. Saya mau memberi kalau di depan teman-teman saya. Astagfirullahaladzim. Habis itu orang yang meminta pergi dari saya. Di saat teman saya udah pergi, saya kejar dan saya maki-maki. Astagfirullahaladzim. Anda ini punya hati atau enggak? Tapi sudah terlambat, Mbak. Begitu kejam, ya. Nggak ada yang bisa menolong. Anak yang soleh nggak bisa. Anda khianati, Anda campakkan, bahkan Anda bunuh. Yang kedua, sodakoh. Anda karena manusia, Anda pujian manusia. Setelah itu Anda caci maki. Yang ketiga, ilmu. Anda punya ilmu yang bermanfaat saat ini. Tidak. Siapa yang akan menolong? Hanya 3 teman itu yang bisa menolong, Mbak. 3 amal itu. Saya semakin lupa diri. Suami saya terus memaafkan saya. Saya ceraikan dari luar negeri tanpa sepengetahuan suami saya. Cerai dari luar negeri. Emang bisa, Mbak? Bisa semuanya karena saya merasa punya duit. Saya sewa pengacara. Astagfirullah. Emang bisa ya nyeraikan dari perempuan? Bisa keluar surat pengadilan gitu? Bisa. Resmi? Resmi. Caranya bayar gitu? Bayar. Astagfirullah. Lantas setelah itu dosa apa lagi, Mbak, yang Anda perbuat? Suami saya sampai menangis agar kami tidak berpisah, tapi saya tidak sudi karena saya anggap miskin dan tidak berguna. Kacau. Kacau. Angel. Coba sahabat renungkan jika posisi kita di saat ini seperti beliau. Tolong. Nggak bisa berkata apa-apa saya. Nggak tega saya. Tolong saya. Semoga Allah ampuni, Mbak, dosa-dosa sampean, Mbak. Semoga ada setitik amal, Mbak, yang bisa menolong ya. Tolong saya. Kayaknya nggak mungkin, Mbak. 3 amal yang bisa menolong itu sudah musnah semua. Gak yakin saya ada yang menolong. Kecuali syafaat 1 ini, syafaat baginda Nabi besar Maulana. Anda kenal siapa Rasulullah? Tidak. Kenal siapa Rasulullah? Kenal siapa Nabi Muhammad? Hanya itu yang bisa menolong, Mbak. Sejauh mana kedekatan hubungan Anda dengan Nabi Muhammad? Sekarang saya tanya, cuma 1 ini aja harapanmu. Semua sudah musnah, pupus. Tinggal 1 ini, Mbak. Jangan katakan sampai nggak kenal Rasulullah. Kalau sudah ini sampai nggak kenal siapa Nabi Muhammad, mohon maaf, nggak ada yang bisa menolong Anda, Mbak. Sejauh mana sekarang kedekatan sampean dengan Nabi Muhammad? Apakah hanya sebatas dengar-dengar saja, nggak pernah menyentuh, nggak pernah nyambung sama beliau, bahkan nggak pernah bersolawat sama Rasulullah? Saya membenci apa itu sholawat. Astagfirullahaladzim. Saya Sudah, tidak Mbak. suka, bahkan saya di saat teman-teman mengajak ke pengajian, saya fitnah, saya hasut biar gak berangkat ke pengajian, ke majelis taklim. Aduh ya Allah, tahu nggak? Dosa besar bagi orang yang melarang orang berdakwah, melarang orang yang hadir di majelis taklim dengan alasan apapun, dengan dalih apapun. Tahu nggak dosa besar itu? Apa adabnya?
Itu bukan dosa kecil, Mbak, melarang orang hadir di majelis taklim. Ingat, siapapun ya. Saya peringatkan di sini, siapapun yang melarang orang berdakwah atau melarang seseorang itu hadir di majelis taklim, demi Allah akan turun banyak bala, musibah bagi dia, banyak penderitaan bagi dia. Bahkan tanah pun tidak akan mau menerima jasad orang yang melarang berdakwah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar dari mulutnya nanah bercampur darah yang begitu busuk, bangkai, ya Rob, menjijikkan. Jijik, Mbak, jijik, busuk. Nggak ada yang bisa nolong kecuali amal sampai. Gimana ya, fatal, Mbak. Nggak bisa kecuali kehendak Allah. Sama diberikan kesempatan hidup walaupun cuma 1 detik, akan Anda korbankan jiwa raga Anda untuk agama Allah. Sudah sanggup lagi saya. Coba kita renungkan. Ada lagi pesan, Mbak, untuk kita yang masih hidup. Mungkin Mbak Azizah mau menyampaikan supaya apa dengan Anda menyampaikan sesuatu bisa mengurangi dosa-dosa Anda, Mbak. Ada unek-unek yang ingin disampaikan, wasiat kepada kami yang masih hidup. Saya ingin buat semuanya jangan seperti saya. Ya tentulah, gak mau lah kita pastinya seperti Anda. Mudah-mudahan Allah tuntun, bimbing hati kami, beri hidayah kami supaya gak terjebak dalam lembah hitam. Cuma sebentar. Kebahagiaan yang saya rasa bahagia itu cuma sebentar. Sakitnya luar biasa siksaannya. Ya Rob. Gelap kuburan. Iya tentu, tanah kok gak ada yang terang kecuali Al-Quran yang bisa meneranginya. Lah, pasti itu. Ngeri, takut. Mungkin sudah cukup, Mbak. Ada lagi mau disampaikan? Jadilah istri yang baik apapun keadaan Tentu suami. harus ada istri yang baik, pesan baik. Jangan seperti dia. Kayak saya karena mau hidup lagi kedua dia tidak mungkin. Anda kenapa tangannya seperti itu? Sakit. Astagfirullah. Ya cukup, Mbak ya. Balik ya. Tolong saya. Kita bisa kirim Fatihah ya. Semoga Allah ampuni, ringankan penderitaan Mbak ya. Gimana ceritanya ketika sekarat, Mbak? Boleh diceritakan? Tiba-tiba waktu itu saya sakit. Sakit apa, Mbak? Sakitnya tidak terlalu lama. Terus? Tiba-tiba badan saya kurus. Makan apa-apa nggak bisa masuk. Perut saya sakit. Muntah. Terus? Dan setiap muntahan saya itu tiba-tiba ada belatung kecil-kecil. Ngeri, kayak kuasa ilahi. Itu benar, itu fakta itu ya. Benar. Itu posisi Anda di mana waktu itu? Waktu sakit itu di luar negeri? Apa sudah di Indonesia? Sudah pulang ke rumah. Ngapain pulang? Karena waktu itu saya udah sakit-sakit. Dipulangin? Dipulangin. Kapok Anda dipulangin. Terus suami Anda di sana? Masih mau kembali kepada saya. Bukan, suami selingkuhanmu. Meninggalkan saya begitu saja. Ketika kamu sakit? Iya. Kapok ya? Bahkan bersama wanita lain, tak lain teman saya sendiri. Oh, sakitnya tuh di sini. Itu balasan Anda. Gimana rasanya suami Anda ketika Anda khianat? Ya itulah. Ya kan? Lebih sakit lu.
Terus gimana ceritanya? Anda balik, suami Anda masih ikhlas menerima Anda. Luar biasa mulia sekali itu suami Anda. Mau, tapi baru tahu kalau ada surat-suratnya. Dia sempat kaget. Tapi keadaan saya yang tidak berdaya, tidak mungkin saya menerima lagi. Allah Akbar. Bisa diceritakan ketika sekarat itu, Mbak, Anda? Sakitnya luar biasa. Bahkan dari mulut saya mengeluarkan darah yang bau busuk. Iyalah, busuk banget. Mual saya. Ya Rob, semoga Anda menyaksikan ini ya, terutama sahabat-sahabatku yang saya cintai di luar negeri, baik mas-masnya ataupun mbak-mbaknya. Ingat keluarga ya, ketika ijab kabul. Mudah-mudahan Allah bimbing hati kita, Allah jaga kita, Allah jaga anak istri kita, Allah jaga keluarga kita dari api neraka. Cukup ini pelajaran buat kita semua. Sayangi istri Anda, sayangi suami Anda. Itu adalah amanah yang diberikan Allah. Jangan karena dunia Anda digelapkan. Cukup Mbak ya. Tolong saya. Kita nggak bisa menolong Mbak, mohon maaf. Kita hanya bisa kirim Fatihah ya. Kita sudah mau sahur Mbak ya. Udah jam 4 ya. Ini kita bulan suci Ramadan sahabat ya. Tuh jam 4 sahabat. Tuh 3:30 ini. Semoga ini bisa menjadi ibadah buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Lebih sayang lagi kepada keluarga kita. Niat kerja ibadah di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan amal kita, pekerjaan kita kalau kita niatkan ibadah. Ya udah cukup. Khususan Mbak Azizah, mudah-mudahan Allah ringankan dosa-dosa, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan sholawat, mudah-mudahan bisa meringankan Mbak, bisa menjadikan sambungnya Mbak dengan Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyadi ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian sahabat-sahabat. Ini adalah hikmah pelajaran buat kita semua, khususnya yang berada di luar negeri. Ayo sahabat, kita renungkan.
kita minta sama Allah agar dijaga hati kita, agar dijaga diri kita dari kemaksiatan. Jangan sampai kita terjebak dalam lembah hitam yang menjanjikan kenikmatan, menjanjikan kesenangan, tapi itu bersifat semu, mengundang bala, bencana, musibah yang berkelanjutan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah bimbing hati kita di bulan suci Ramadan. Allah tuntun hati kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Sampai betul-betul kita menghadap Allah, pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin dari Umi ada yang mau sampaikan? Semoga bisa diambil hikmahnya Jabi. Amin, Ya, amin, apapun yang insyaallah. terjadi, Umi sendiri dalam tahap belajar terus ingin menjadi istri yang baik, Amin. istri yang soleha, Enggak galak ya? galak kalau tegas. Amin. Takut suami juga kadang salah, daripada ada salah di luar sana, mungkin Umi kewajiban juga menasehati. Ya. Kita saling membutuhkan, saling. Abi juga pasti banyak kekurangan, Umi Ya, juga banyak manusia, kekurangan ya. Yang penting terus menjaga ikatan Insya Allah. pernikahan. Jangan sampai membuat kecewa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Amin. Insyaallah kalau diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga itu akan langgeng, sahabat. Niat Anda, bagi Anda yang para jomblo-jomblo yang mau menikah, satu, supaya apa ya, rumah tangga Anda awet, dapat ridho dari Allah, niatkan ibadah. Karena apa? Perceraian adalah sesuatu yang mengundang murka oleh Allah. Kenapa? Aras bergoncang ketika ada kalimat talak. Naudzubillah min dzalik. Memang tidak memang enggak diharamkan dalam Islam. Cuman ketika mengucapkan talak, aras itu bergoncang. Tahu sendirilah kenapa aras itu bergoncang. Maka dari itu, agar tidak terjadi perceraian, saling setia, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dari awal niatkan ibadah. Itu saja pesan dari kami. Cukup sekian ya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di bulan suci Ramadan ini insyaallah kita akan memberikan pesan spiritual Qorin yang mana penyesalan semasa hidupnya berbuat maksiat, berbuat dosa, apa siksaan dan azabnya. Mungkin sekian dari kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.